Nama Delvian Takaria, NIM 2019 43024. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh aplikasi penerapan proses hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Solatip, botol bekas, penggaris, paku, air, pertama-tama kita lubangkan botol ini 4 lubang dengan paku. Kemudian tutup lubang yang tadi kita lubangi dengan solatip. Setelah itu masukkan air ke dalam botol sampai penuh. Percobaan 1, botol tertutup. Lubang 1 tidak memancarkan air. Lubang 2 tidak memancarkan air. Lubang 3 tidak memancarkan air. Lubang 4 tidak memancarkan air. Percobaan 2, botol terbuka. Lubang 1 memancarkan air sejauh 17 cm. Lubang 2 memancarkan air sejauh 12 cm. Lubang 3 memancarkan air sejauh 19 cm. Lubang 4 memancarkan air sejauh 13 cm. Kesimpulan, pada botol yang tertutup tidak dapat memancarkan air karena tidak adanya udara yang mendorong air keluar. Kedalaman dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan hidrostatis. Semakin dalam kedalaman suatu benda, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari proses reversibel dan irreversibel. Yang pertama, proses reversibel. Proses reversibel didefinisikan sebagai sebuah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak pada lingkungan, atau dengan kata lain sebuah proses yang jika dibalik akan melewati lintasan yang sama, atau proses yang berjalan bolak-balik. Dalam alam, semua proses dianggap berlangsung secara kuasi-statik, yaitu setiap keadaan antara I dan F, sistem berada pada keadaan seimbang. Dalam alam,
Semua proses disertai dengan efek-efek sebagai berikut. Yang pertama, gesekan, yaitu gaya antar benda-benda yang bergerak bersentuhan satu dengan lainnya. Yang kedua, viskositas, yaitu gesekan antara fluida-fluida. Yang ketiga, hambatan listrik, semacam gesekan atau hambatan yang dialami elektron-elektron dari inti-inti dan dalam kawat logam. Yang keempat, histeristik, yaitu semacam hambatan dan zat magnetik. Proses-proses alam dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, usaha isotermik, proses di mana usaha yang kita lakukan pada sistem secara isotermik diubah menjadi kalor yang kemudian diteruskan ke keliling. Yang kedua, usaha adiabatik, proses di mana usaha yang kita lakukan diubah menjadi energi dalam sistem secara adiabatik. Yang ketiga, proses-proses di mana energi dalam diubah menjadi usaha yang kemudian berubah menjadi energi dalam. Contohnya ekspansi bebas. Yang keempat, proses konduksi dan radiasi kalor. Di alam tidak ada proses yang bersifat sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Yang kedua, proses irreversibel. Suatu proses dikatakan sebagai irreversibel jika sistem dan semua bagian dari sekelilingnya tidak dapat kembali tepat pada keadaan awalnya setelah proses berlangsung. Akan tetapi, meskipun sistemnya kembali ke keadaan awal, akan tidak mungkin untuk mengembalikan sekelilingnya kepada keadaan awal. Pernyataan Clausin untuk hukum kedua tampak jelas bahwa proses apapun yang melibatkan kalor spontan dari badan yang lebih panas ke satu badan yang lebih dingin adalah irreversibel. Untuk perpindahan kalor spontan, proses yang melibatkan hal-hal lain yang bersifat spontan adalah irreversibel. Proses irreversibel biasanya melibatkan satu atau lebih irreversibilitas sebagai berikut. 1. Ekspansi gas atau cairan tanpa hambatan ke suatu tekanan yang lebih rendah. 2. Reaksi kimia spontan. Ketiga, gesekan-gesekan luncur. Demikian juga gesekan pada aliran fluida. 4. Aliran arus listrik melewati suatu tahanan. Yang kelima, deformasi tidak elastis. Demikianlah irreversibel dan proses reversibel. Terima kasih.